Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Hewan Rosa Pangestika, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bondowoso tahun 2023, angkatan 8, kelompok 4, NDH nomor 36. Learning Journal agenda 1 hari pertama tanggal 28 Juli 2023. Pada hari pertama ini kami melakukan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Kegiatan sinkronus seharusnya dilaksanakan di pagi hari, namun karena waktu yang berbenturan dari Bapak Widya Iswara kami, yaitu Bapak Biasworo Adi, akhirnya kegiatan sinkronus ditunda jam setengah 2 siang. Kemudian pagi hari kami melaksanakan kegiatan asinkronus, yaitu mengerjakan tugas individu maupun kelompok. Tugas individu merangkum modul, kemudian tugas kelompok membuat video visualisasi bangsa. Jadi pagi hari itu selain melaksanakan tugas individu, kita juga berdiskusi dengan kelompok kecil yang telah dibentuk untuk membuat video visualisasi bangsa. Kita berdiskusi tentang kapan kita akan melaksanakan dan topik apa yang akan kita angkat. Kebetulan saya satu kelompok dengan Mbak Evi Sulistianti dan Mbak Ratri Margarina. Kemudian kami berkumpul 1 jam sebelum kegiatan, yaitu pukul 12:30 di Aula Disnakan. Dan kegiatan sinkronus dimulai tepat pukul 1:30 oleh Bapak Adi. Kemudian sinkronus diawali dengan perkenalan, melempar bola panas dimulai dari Pak Adi kepada peserta yang lainnya sebagai wadah perkenalan diri. Materi pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Adi yaitu agenda 1 ini tentang sikap perilaku bela negara. Tujuannya memberikan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan nilai-nilai bela negara sehingga memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara yang mencerminkan sehat jasmani dan rohani dalam menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas dan jabatan. Kemampuan yang diharapkan setelah kita mendapatkan pembelajaran yaitu kepekaan dalam menemukan isu atau masalah, yaitu kepekaan menemukan atau mengidentifikasi suatu masalah. Kemudian kemampuan untuk menganalisa suatu permasalahan tersebut, kemudian mencari jalan keluar yang komprehensif dan terbaik karena sudah dianalisis secara matang. Dijelaskan pula tentang nilai dasar bela negara yang diwariskan kepada generasi penerus untuk NCRI ini. Nilai dasar bela negara tersebut meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan bela negara. Kemudian dalam topik analisis isu kontemporer, di sana disebutkan tentang perubahan strategis. Perubahan strategis yang perubahan ini tidak bisa dielakkan, tidak adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, akan selalu menjadi bagian dalam perjalanan peradaban manusia, sehingga kita harus
bijak dalam menghadapi perubahan tersebut, dan cara kita menyikapi perubahan adalah hal yang menjadi faktor pembeda yang akan menentukan seberapa dekat kita dengan perubahan tersebut, baik pada perubahan lingkungan, keluarga, masyarakat, maupun nasional dan dunia atau global. Sehingga dengan memahami konsep tersebut, maka kita diharapkan memiliki fokus perhatian, yaitu mulai membenahi diri dengan segala kemampuan, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki dengan memperhatikan modal insani yang merupakan suatu bentuk modal intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika, moral, dan modal kesehatan, kekuatan fisik dan jasmani. Dan itu semua tercermin dalam pengetahuan, gagasan, kreativitas kita, keterampilan kita, dan produktivitas kerja kita. Perubahan strategik ini bisa bersifat cepat, masif, dan complicated dalam meja kerja kita masing-masing. Tapi perubahan itu, globalisasi yang terjadi baik dari sisi positif dan negatif, tetap itu tidak bisa terhindarkan dan bentuk dari konsekuensi kita yang hidup di zaman global saat ini, globalisasi seperti itu. Kemudian tentang isu-isu strategis kontemporer, topik yang selalu panas dan tidak pernah berhenti sampai saat ini dalam negara kita, yang kian lama bisa menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara kita, mempengaruhi 4 konsensus dasar kita, fenomena yang penting untuk kita pahami secara kritis terkait isu-isu kritikal tersebut. Di antaranya adalah tentang korupsi, penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi, narkoba yang dampak buruknya telah banyak menelan korban generasi penerus bangsa, terorisme dan radikalisme, kemungkinan tindak pencucian uang atau money laundering, yaitu uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang kekayaan tersebut tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan. Kemudian ada juga isu tentang proxy war, permainan dunia di mana negara-negara adikuasa, negara-negara adidaya itu bisa mempermainkan negara-negara kecil dan berkembang, seperti penjajahan model baru. Kemudian ada juga tentang kejahatan komunikasi massa dalam bentuk cybercrime, hate speech, atau hoax yang tersebar di media sosial maupun media massa. Dan untuk menghadapi isu-isu tersebut, kita memiliki teknik analisis isu. Bisa dengan teknik tepisan isu. Jadi dari sekian banyak isu yang berkembang, kita harus mampu menilai mana isu yang urgent dan aktual. Kemudian ada teknik analisis isu. Untuk memahami lebih dalam lagi, bisa menggunakan sistem berpikir mind mapping, fishbone, SWOT, dan lain sebagainya. Atau sekurang-kurangnya menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab akibat untuk menggambarkan akar dari isu atau permasalahan yang kita hadapi,
Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap satu persoalan, dan dengan menggunakan kemampuan berpikir secara konseptual diharapkan kita mampu merumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik, yang terbaik dengan dasar analisa yang matang. Kemudian dalam topik kesiapsiagaan bela negara, selain tentang kerangka kesiapsiagaan bela negara, kemampuan awal bela negara, kemampuan yang bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Jasmaninya juga tidak hanya sehat tapi juga bugar. Banyak hal yang perlu dilatih, dari mulai kekuatan otot, komposisi tubuh, kemudian kekuatan otot, kemudian daya tahan jantung dan paru. Kesehatan mental juga penting dengan cara memiliki kecerdasan emosional. Kemudian di topik ini juga ada rencana aksi bela negara yang mungkin diaktualisasikan di rancangan aktualisasi tersebut. Ada 2 tahapan, yaitu tahap pertama saat on campus, yaitu dimulai saat distance learning hari pertama sampai hari ke-22. Kemudian tahap kedua saat habituasi dan atau saat dimulainya off campus selama kurang lebih 1 bulan sebelum menjalannya klasikal atau on campus. Kemudian ada juga tentang kegiatan kesiapsiagaan bela negara, tentang peraturan baris berbaris upacara, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim. Ada juga cara malam dan api semangat bela negara yang perlu kita pelajari masing-masing. Saat asinkronus bisa kita pelajari masing-masing sendiri. Demikian yang saya dapatkan di dalam materi hari pertama. Terima kasih kepada Bapak Biasworo Adi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.